Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kami dari Panitia KPU akan mengadakan sosialisasi KPU di HMPS 2019-2020. Sekarang kita masuk ke gambaran umum program KPU. Program ini tentunya diadakan sebagai bagian dari regenerasi atau pergantian pengurus yang diadakan secara rutin tiap tahunnya. Program KPU bisa diadakan di bulan September atau Oktober karena masa jabatan kepengurusan HMPS Pendidikan Kimia Sanata Dharma itu akan berakhir di bulan November. Untuk sistem pemilihan, walaupun kita terbatas dengan keadaan saat ini, akan tetapi kami tetap menegakkan asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan akan dilakukan melalui Google Form dan satu orang hanya berhak memberikan satu suara. Panitia KPU tidak memiliki hak suara atau dianggap netral. Diharapkan juga bagi semua mahasiswa pendidikan kimia Sanata Dharma untuk tidak melakukan golput. Untuk kriteria kandidat pasti sudah jelas karena juga di poster sudah tertulis, serta untuk tata cara pengiriman CV bisa melalui WA pada CP yang ada. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk kriteria kandidat ini, setiap kandidat baik wakil ketua maupun ketua diharap membuat usulan satu program kerja unggulan yang akan disertakan di CV. Pada tahun ini kami mengadakan pengajuan kandidat. Pengajuan kandidat ini bisa independen atau mandiri, dan yang kedua adalah berdasarkan rekomendasi. Jadi di tiap angkatan dari 2018 sampai 2020 diwajibkan minimal mengirimkan delegasi sebanyak 2 orang. Jadi delegasi tersebut bisa berpasangan antara ketua atau wakil ketua, atau bahkan kedua orang yang akan didelegasikan ini memilih jabatan yang sama, itu juga bisa. Sekarang kita masuk ke timeline. Untuk timeline KPU sudah dimulai sejak 21 September untuk pendaftarannya dan akan berakhir di 4 Oktober. Kemudian wawancara dilakukan pada 5 sampai 7 Oktober bagi tiap-tiap kandidat yang sudah mendaftarkan diri. Lalu untuk pengumuman pasangan calon itu akan diumumkan di Instagram HMPS pada tanggal 10 Oktober. Dan untuk kampanye sampai pemilihan kami masih mengagendakan ke tiap minggu karena akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut. Kemudian untuk kampanye ini sifatnya berisi video penjelasan visi misi tiap pasangan calon yang nanti akan dipost ke Instagram HMPS. Dan kemudian untuk debat, untuk informasi debat akan dilakukan online atau mungkin pre-record, itu akan diumumkan lebih lanjut lagi. Dan untuk pemilihan tadi sudah jelas melalui Google Form, tetapi untuk tanggal kami masih akan melakukan penyesuaian untuk di minggu keempat atau minggu kelima di bulan Oktober. Secara garis besar, timeline dapat dilihat seperti yang ada pada slide. Untuk ketua dan wakil yang terpilih, tentunya yang memiliki suara terbanyak pada hasil polling yang dilakukan di Google Form. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya, apa keuntungan menjadi seorang ketua atau wakil ketua? Yang pertama tentunya menambah relasi. Lalu yang kedua dan ketiga, kita bisa mengetahui lebih jauh tentang program studi kita. Lalu karena yang nomor 4 ini kita sudah terdaftar ke IKHIMKI, makanya kita bisa mengenal universitas lain. Untuk yang nomor 5, ini bisa digunakan dalam memenuhi syarat kelulusan yang memerlukan 10 poin. Akan tetapi, untuk poin kelima jangan dijadikan motivasi utama ya,
karena semua harus didasarkan pada keinginan diri untuk mengembangkan prodi. Nah, supaya nggak ketinggalan info tentang KPU, bisa di-follow Instagram HMPS Pendidikan Kimia dan juga subscribe ke channel YouTube Pendidikan Kimia. Sekian sosialisasi KPU. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dikumpulkan pada Google Form yang sudah tersedia. Terima kasih.